Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi dengan tema apa yang ingin dia katakan atau apa pertanyaan dia yang terbesar dalam hidupnya untuk kamu. Ya, di sini aku bakal pakai kartu deck baru. Ya. Di sini adalah pembacaan general, jadi bisa resonate dan bisa enggak. Kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya. Berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau memang udah enggak sesuai ya udah ya. Kamu bisa tinggalkan cari pembacaan yang lain. Oke? Pembacaan ini juga nggak memiliki batasan waktu, jadi entah kapan aja kamu tontonnya bakal berlaku. Oke? Dan kalau kamu ingin konseling, personal reading secara psikologi, tarot ataupun birth chart atau astrologi Vedic, silahkan klik link di bawah sini. Ya, aku menawarkan konseling, psikologi, tarot dan lain-lainnya. Silahkan klik aja ya. Oke. Di sini bikin 3 atau 4 ya. Kita bikin 4. Kita bikin 4 ya. Sorry kalau suaraku sih kurang nyaman didengar ya. Untuk pertanyaan dari dia ke kamu, pertanyaan terbesarnya untukmu. Oke, kita bikin 4 aja ya, kayak biasa. Jadi ada 4 pile yang bisa kamu pilih. Oke. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Kalau kamu dengar bunyi rintik-rintik itu hujan ya. Silahkan dipilih sesuai kata hati kamu ya, nurani kamu atau empati kamu ya. Itu lagi deh ya. Oke, udah, silahkan pilih. Dan kalau kamu belum siap, silahkan pause video ini ya, untuk kamu berpikir mau pilih kartu yang mana. Kita mulai yang pilih pile pertama ya. Pertanyaan terbesar dia untuk kamu. Wow, ada 10 hati, 7 aku lupa namanya, bentar ya, waru ya, dan ada Ciwaru. Aku nggak terlalu bisa baca kalau dia kartu remi ya, tapi aku mau belajar. Oke. Karena ini dia gabung sama tarot, jadi kamu bisa dilihat di sini ada The Chariot sih, lalu ada Wheel of Fortune. Ini kita bisa sebut princess atau queen ya. Jadi untuk yang pilih deck pertama, ini kartunya, dan kita ambil khusus pertanyaan dia untuk kamu. Kamu bisa berhubungan dengan Cancer untuk yang pilih deck pertama. Ada what are you looking forward to the most in the next year? Lalu what's the accomplishment you are most proud of? Kita ambil lagi 2 ya. Aku butuh untuk couple cardnya.
This is card is blank. No one needs to know. Ask the question that you have always wanted to know. Wow. Dan ada, what are you most hesitant to tell me? Hesitant to tell me. Oke. Pertanyaan terbesar dia dalam hidup kamu, yaitu aku ngerasa dia tahu kamu banyak menyembunyikan hal di sini, ya, yang dia tahu kamu sengaja. Lalu dia tahu juga kalau kamu banyak ragu-ragu dalam hidup ini, ya. Dan dia ngerasa kamu kurang bisa mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Dia seperti bertanya, apa sih yang kamu cari di kehidupan ini? Ya, apa sih yang kamu mau dari kehidupan kamu dan hubungan kamu bersama dia? Dan apakah kamu nggak henti-hentinya untuk I'm sorry to say memaksakan dia untuk mengerti kamu, ya. Dia berusaha banget untuk berusaha banget untuk membuat kamu itu percaya dan yakin, ya, sebenarnya, dan bangga terhadap diri kamu sendiri. Namun ya, kamu nggak ngelihat itu. Terlalu banyak yang dia rasakan kamu sembunyikan, dan dia pengen kamu katakan itu sama dia. Itulah kenapa keluar kartu. Apa yang menjadi keraguan kamu yang sangat besar, ya, tentang pekerjaan, tentang karir, tentang ketidakpastian, itu sangat meragu-ragukan kamu, dan dia tahu itu, ya. Cuman dia pengen kamu itu bicara sama dia, tell gitu, ya, tell them gitu, ya, kalau memang ada yang mengganjal di dalam itu. Stop untuk menahannya, ya. Stop membuat diri sakit sendiri. Oke. Kita lihat tarotnya. Ada Queen of Wands, Nine of Cups, dan pertanyaan terbesar lainnya adalah, apakah kamu hanya duduk diam menunggu aku melakukan sesuatu tanpa kamu berusaha melakukan sesuatu juga dalam hidup kamu? I'm sorry, orang ini ngerasa kamu cukup menjadi beban untuk dia. Mungkin kau bisa tersinggung akan itu, tapi ya itu yang dirasakan. Karena kalau kamu nggak bisa berdiri sendiri, sedikit banyaknya kamu pasti membebani dia, ya. Five of Pentacles, dan ada Four of Cups. Ini bisa terjadi kamu dengan dia pisah saat ini, ya, dan dia pengen kamu itu berusaha untuk kemungkinan besar kalian bisa, ya, dia berusaha pengen kamu tuh sadar gitu, ya, ibaratnya di dalam masa kalian pisah atau renggang ini, untuk kamu nggak menyia-nyiakan ini dengan hanya duduk diam menunggu dia kembali ataupun menunggu keadaan membaik, ya. Dia pengen untuk kamu itu mencoba ngambil alih, mencoba berusaha dalam hidup kamu, ya, dan gak hanya ibarat cuman berdoa namun tanpa adanya usaha, ya, the world. Dan dia pengen kamu tuh sadar, ya, dunia ini, ya, itu nggak serta-merta hanya tentang kamu, ya. I'm sorry to say, kamu harus pahami, ya. Dia pengen kamu sadar kalau hidup dia itu nggak hanya tentang kamu. Ada yang lain, dia punya keluarga, punya teman, pekerjaan. Please untuk pahami kalau dunia itu nggak hanya berputar di kamu, ya. Walaupun kamu miliknya dia ataupun sebaliknya, ya. Jangan menjadikan kamu yang paling sakit, jangan menjadikan kamu yang paling kecewa, sedangkan kamu ngerasa dia nggak sakit, dia nggak kecewa, dan kamu menjadikan dia orang yang jahat. Three of Wands.
dan esok pun. Ya, jadi ya, dia berharap kamu tidak ragu-ragu dalam hidup kamu untuk ngambil alih ya. That's it. Aku lihat ya. Oke, kita hemat waktu. Aku nggak mau video ini terlalu panjang ya. Nanti bakal nyambar kemana-mana. Pembacaan yang lain-lain. Oke, kita lanjut. Terima kasih udah yang nonton. Untuk yang pilih deck pertama, kita lanjut ke deck kedua. Yang pilih pile kedua, pertanyaan terbesar dia untukmu ya. Sorry, ada queen, kita sebut ya queen hati ya, ratu hati, lalu 4 wajik ya, queen of wajik atau apa sih, aku nggak terlalu tahu ya. Bentar, skop, oke, skop ya. Oke, kita sama-sama belajar dan kita lihat kartunya. Apa yang menjadi pertanyaan terbesar dia untukmu? Oh ya, di 4 ini Death ya. Kartu Death atau di tarot itu adalah energi Scorpio atau transformation atau kartu angka ke-13. Oke. Aku ngerasain dia pengen kamu ngelihat ke diri kamu sendiri. Kita lihat. Oke. This card is blank, but no one needs to know. Ask the question that you always wanted to know. Sama ya kayak kartu tadi. Lalu ada what is your favorite thing I ever did for a special occasion for you. Lalu ada what's make you a good partner. Dan ada in what way could we improve our relationship. Oke. Bagi kalian yang mengerti bahasa Inggris ya, pasti paham apa yang dimaksud dari pertanyaan-pertanyaan ini artinya. Jadi di sini apa yang aku lihat ya, selain pertanyaan ini aku juga ngelihat dia pengen kamu ngelihat pengorbanan yang dia buat. Jadi kayak kamu mau aku gimana lagi, aku harus berusaha gimana lagi, apakah aku bukan pasangan yang baik ya, apakah aku nggak pernah melakukan hal yang baik untuk kamu. Coba dong ingat hal baik yang pernah aku lakukan dalam hidupmu yang sebenarnya itu membahagiakan kamu. Tolong dong ingat itu. Nah, jadi itu pertanyaan terbesar yang aku rasakan dia pengen bilang sama kamu. Ya. Hubungan kita sudah di ujung tanduk, ya. Apakah ada cara untuk kita memperbaiki ini semua, ya? Ini adalah energi seorang yang sayang, cinta, terbiasa sama-sama. Cuma dia mati rasa udah. Gitu ya, jadi dia tetap masih bersama pasangan kemungkinan besar ya, tapi kalian udah nggak mesra atau nggak intim ya, karena dia udah 6 itu ibaratnya kayak mati rasa. Dia menjalani hubungan ya gitu-gitu aja, yang penting terlihatnya di luar baik-baik aja walaupun di dalamnya enggak ya. Jadi sebenarnya dia nggak benar-benar ingin bertanya ya, karena dia udah capek, udah lelah. Loh, kenapa keluar kartu ini ya. Jadi sekarang yang kalau dia benar-benar udah marah, kecewa, apa yang pengen dia bilang lagi ke kamu, yaitu tadi, apakah ada cara untuk memperbaiki hubungan ini, apakah aku bisa menjadi yang lebih baik gitu, sedangkan aku udah berusaha nih gitu, dan apakah nggak ada hal baik yang pernah aku lakukan untuk kamu. I do love you, dia bilang gitu, aku sayang sama kamu. Apakah kamu nggak bisa lihat itu ya? Apakah kamu nggak
paham akan hal itu ya. Aku harus gimana gitu. Apa aku harus mati, pergi dari hidup kamu baru kamu paham ya? Apakah aku harus begini, harus begitu? That's it. Tolong untuk lihat apa yang udah aku buat untuk kamu ya. Apa nggak ada yang bermakna untuk kamu? Aku mohon kamu lihat apa sih yang udah aku lakukan untuk kamu. Apakah itu masih kurang ya? Kenapa kamu selalu menuntut aku, menyalahkan aku gitu? Apa nggak ada baiknya aku untuk kamu ya? Kita lihat tarotnya. Ada Knight of Swords, Knight of Cups. Orang ini berusaha untuk memakai logika, akhirnya karena dia capek untuk mengikuti emosinya kamu ya. Orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, dia ngerasa udah lelah, that's it. Aku nggak mau lagi, aku nggak mau tahu gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam masa menyerah dia saat ini di hadapan kamu itu ada cinta dan kasih sayang yang tetap ada, selalu ada, hanya aja dia nggak tunjukkan. Dan dia pengen kamu untuk menyadari itu semua ya. Ada Demon dan ada Page of Wands. Untuk saat ini dia benar-benar sulit. Kalau memang kamu berusaha dia pakai hati, emosi gitu ya, feeling, karena dia memang sengaja, dia nggak mau berurusan. Dan jika kamu berusaha untuk mendapatkan pertanyaan dari dia ya, kamu nggak akan dapatin. Ini juga nggak bermaksud untuk dia tanyakan, dia hanya kayak secara tindakan, energinya dia ngasih lihat apa ya, menyerahnya aku, hancurnya hubungan ini untuk pertanda tanda kalau memang kamu harus ngelihat apa yang sudah dia lakukan, dia udah melewati apa aja untuk membuat hubungan kita membaik, kalian membaik gitu. Dia udah menyerahkan semuanya habis-habisan untuk kamu. Six of Pentacles ya, dia menurunkan egonya, dia ibaratnya kayak nggak punya harga diri di mata kamu ya, karena dia sangat merasa kamu berharga ya. Seven of Cups. Apakah kamu bisa untuk melihat itu semua? Six of Swords dan ada Temperance. Dan last cardnya di sini ada Ten of Wands. Sih, seperti aku bilang, untuk saat ini hubungan ini masih cukup membebani dia, so dia nggak ingin membicarakan ini ya. Semakin kau menuntut ya, aku ngerasain kau bakal dapat ya hal yang mengagetkan untuk kamu, yaitu kau bisa ngerasa sakit hati dengan reaksi yang dia buat ke kamu. Dia bakal memberikan penolakan ya. Oke, that's it ya. Untuk yang pilih kedua, aku rasa udah cukup ya, karena kita pengen tahu pertanyaan terbesarnya dia. Jadi kalau kamu ingin yang lebih lanjut, kamu bisa untuk personal reading ya, ataupun ngelihat tema pick a card reading aku yang lainnya ya. Kita lanjut ke pile ketiga. Oke. Pile ketiga, pertanyaan terbesar dia untuk kamu ya. Ada Ten of Wajik ya, sorry, 10 berlian, dan ada 5 dan As Skop. Oke, ada Knight atau Prince dan Queen di sini.
lalu ada 10. Oke, kita lihat oracle-nya. Oke. Ya, hujan reda, kucing ayamnya mulai bekokok ya. Wow, this car is blank, but no one needs to know. Ask the question that you always wanted to know. 3 pile kartu keluar terus ya kartu ini. Pasti ada apa sih, pesan penting ya. Describe the way I smell. Oke, dan di sini ada what memory instantly make you smile. Dan ada tell me one thing I did this past week that impress you. Oke, ini bisa kalian yang berpasangan ya. Jadi seseorang sih berusaha untuk ngambil hati kamu. Kalian bisa hubungan yang baru di sini. Atau kalian baru dekat, gitu ya, bisa jadi. Jadi seseorang di sini dia ingin tahu tentang apa yang ada di masa lalu kamu. Jadi mungkin dia bertanya tentang hubungan kamu sebelumnya dengan pasangan kamu, walaupun gak secara direct ya, langsung gitu. Mungkin dia bakal nanya, kamu dulu gimana sama yang dulu gitu. Dan dia secara nggak sadar dia pengen kamu jelasin kenapa kamu pisah dan dia itu seperti apa ya, dan apa sih kenangan yang membuat kamu sampai ibaratnya kamu sempat pacaran sama dia, dekat sama dia itu kenapa, atau menikah sama dia itu kenapa. Dia pengen tahu ya. Dan dia pengen tahu juga apa sih yang membuat kamu itu suka sama dia, kamu itu terbuka sama dia, dan dia pengen kamu itu memuji dia. Dia pengen kamu itu ya, walaupun gak secara langsung, aku ngerasain dia pengen kayak ya, katakan apa sih hal-hal yang selama ini buat kamu senang ya dari aku, dan aku pengen tahu itu ya. Apa sih yang buat kamu itu impress sama aku, attract sama aku, itu apa, dia pengen tahu. Kita lihat tarotnya. Ada 5 of Wands, lalu ada Knight of Wands, dan Queen of Cups. Ada pertanyaan juga dari dalam diri dia, yaitu bagian tubuh dia yang apa yang kamu sukai. Orang ini cukup attract atau in tune banget dengan diri dia, dengan badan dia, dan dia pengen kamu tahu kamu itu jujur sama dia, apa yang kamu sukai dari dia ya. Ya, aku harus bilang orang ini mengarah ke arah seperti narsistik ya. Dan ada the devil sih, seperti aku bilang ya, ada energi the devil. Jadi ya cukup ya, ibaratnya dia bukan lagi self love yang mencintai yang dalam hal baik ya. Dia justru lebih kayak mengagung-agungkan dirinya, Queen of Wands, dan dia ngerasa dia jauh lebih baik daripada mantan kamu sebelum-sebelumnya ya. Dan dia ngerasa lebih pantas untuk kamu, lebih baik ya. Dan dia pengen tahu apakah kamu menyesal dengan yang dulu ya sih, agar dia gini, I'm sorry to say ya, dia pengen kamu seperti
ngomong yang jelek-jelek tentang siapa yang pernah bersama kamu dulu, ataupun dia ngomong jelek tentang seseorang yang pernah bersama dia dulu. Bisa terjadi seperti itu, ya, untuk dia dapatkan perhatian kamu. See, ada the star, see, the lovers, dan the devil. Gambarnya sama, ya. Dalam artian ada couple, ada kissing, ya, dan gak peduli ini mau orientasi sosial seksualnya sorry ya, ini kita nggak melihat dari gender, kita melihat dari energinya. Jadi the devil, the lovers, dan queen of swords. Jadi ya memang dia terlihatnya cinta, dia terlihatnya sayang sama kamu, namun sebenarnya belum tentu dia benar-benar sayang, dia benar-benar care sama kamu, ya. See, the emperor. Ini energi yang dia ingin mendominasi kamu. Jadi bagi kamu yang berusaha dengan dia, ya, dia hanya pengen tahu tentang masa lalu kamu dan masa depan dia bersama kamu. Dia pengen atur itu semua. That's it. Itu yang aku lihat. Okay. Terima kasih untuk yang memilih kartu pile ketiga. Kita lanjut ke 4 ya. Kenapa kok bacaannya sampai gini aja? Ya karena kita memang cuman mau tahu pertanyaan terbesarnya dia. Oke. Nanti kalau aku bacain yang lain-lain, dia bakal nyambung lain-lain dan bakal memakan waktu yang tidak sebentar, ya. Oke. Kita lanjut yang terakhir, yang pilih pile keempat. Pertanyaan terbesar dia untuk kamu, ya. Ada 2 hati, 10 skop, dan 3 wajik. Oke. Aku ngeliatnya ini seperti itu, of cups, ya. 10 of sword, ya. Atau judgment sih kamu lihat. Lalu ada 3. Sini aku lihatnya 3 of pentacles, ya. Oke. Kita lanjut dulu ini, ya. Kita ambil kartu ini. Pertanyaan terbesar dia untukmu. What is your favorite thing I ever did for a special occasion for you? Ada in what way could we improve our relationship? Dan ada what words, what single word would you choose to best describe our partnership? Dan ada if a crystal ball could tell you one truth, what would you ask? Oke. Aku nggak tahu ini entah kamu masih bersama dengan dia apa enggak, kita nggak ngeliat ke sana. Nah, kita pengen tahu pertanyaan terbesar dia untuk kamu. Yang pastinya di sini adalah, ya, dia pengen tahu arti hubungan kalian berdua itu seperti apa, ya. Dan dia pengen untuk kalau ada kesempatan, ya, tentang sebuah kebenaran, apa yang pengen kamu ketahui di dunia ini. Dan kalau ada kesempatan, apakah kamu bakal melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan? Yaitu apa? Aku ngelihat dia bisa mencari entah tarot reader, astrologer, atau siapapun untuk bisa memastikan kamu dengan dia itu jodoh apa enggak. Apakah dia ngerasa kamu melakukan hal yang sama, mencari tahu seperti dia. So, kenapa keluar kartu crystal ball atau bola kristal? Yaitu tadi, kalau bisa mengintip masa depan, apa yang pengen kamu ketahui? Kalau dia, ibaratnya, dia pengen taunya, apakah kalian bakal terus bersama, ya? Dan dia pengen untuk kamu selalu ada untuk dia.
dan nggak akan pernah terpisahkan. Apakah kamu bakal melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, ya? Karena bagi dia nggak ada satu kata-kata pun yang benar-benar bisa mendeskripsikan hubungan kalian. Ya, orang ini benar-benar sayang, care, ya aku ngeliat, dan aku ngerasain bisa kalian pisah memang saat ini ya. Untuk kalian berpikir masing-masing, ataupun ya masih bersama namun ya nggak ada seperti gimana-gimana, ya. Nggak ada improvement dalam hubungan kalian. Dan dia juga bertanya, kalau ada kesempatan untuk memperbaiki, kamu bakal mau apa enggak, dan apa yang bakal kamu lakukan, ya. Dan apakah ada sedikit lagi hal di dalam hidupnya kamu saat ini yang membuat kamu bangga akan aku, bersyukur akan aku, walaupun aku nggak ada di hidup kamu sekarang, ya. Itu yang menjadi pertanyaan dia untukmu, ya. Kita lihat tarotnya. Ada Six of Cups, wow. Fulfillment di sini aku ngeliat ya. Seven of Wands, Knight of Swords. Kalau kamu sayang sama aku, kamu kenapa sayang sama aku? Kalau kamu cinta sama aku, kenapa kamu bisa sama aku? Dan kenapa sekarang kamu ingin kembali, ataupun kenapa harus semua ini terjadi? Banyak sebenarnya pertanyaannya dia untuk kamu, ya. Walaupun tidak dia tanyakan, aku ngerasa dia simpan ini, dan dia berusaha untuk tidak menjadikan ini kesakitan untuk dia. Itulah kenapa dia gak mau tanya. Karena gini, saat kita bertanya, kita bakal mengeluarkan emosi kita, ya. Kita kan masih attach dengan emosi kita. Dia masih attach. Beda dengan orang yang berbicara namun dia belum tentu attach. Karena seseorang yang berbicara itu kemungkinan besar pasti dia attach dengan, ataupun dia terikat dengan rasanya dia. Sedangkan seseorang yang tidak terikat dengan rasa dia bakal kemungkinan besar dia nggak akan mau bicarakan, ya. Karena bagi dia itu nggak penting, ya. Itu nggak bermakna dalam hidup dia nggak ada arti, dan nggak men-trigger apa-apa dalam hidupnya. Namun di sini jelas orang ini masih tertrigger, entah dia ataupun kamu, ya. So that's why kenapa dia kayak, ya kamu tahu apa ya sih, the fool. Orang yang nggak mau untuk terlihat salah lagi, nggak mau untuk berbuat salah lagi, dan ya akhirnya berbuat seperti yang aku ngeliat ketidakjelasan akhirnya sih. Magician, the fool, 4 major arcana, Eight of Wands. Banyak hal yang dia tahan dalam mulutnya dia, dalam tenggorokannya dia, ibaratnya dia tahan di dadanya dia. Nine of Swords. Aku ngerasain minggu-minggu ini atau ke belakang ini dia menjadi lebih berat, karena aku ngerasain kalian berdua bisa ada perbincangan yang sangat menekan perasaannya dia saat ini, ya. Dan dia mau bicarakan namun dia nggak tahu gimana cara dia, capek, takut, stres, ya. Namun kalau dia tahan juga bikin dia capek sendiri sih. Yang menang akhirnya di sini aku ngeliat ada strength-nya dia atau egonya dia, Ten of Pentacles, ya. Dan dia memilih untuk yang terbaik, lebih baik saat ini, ya udah kita komitmen dengan diri masing-masing aja, jalani hidup masing-masing, ya. Nine of Pentacles, dan fokus aja dengan apa yang kita punya masing-masing, ya. Gak usah menuntut siapa-siapa, gak usah pakai hati, ya kita jalanin aja. Ya kedepannya gimana ya, who knows, gak ada yang tahu, ya. Namun apa yang menjadi pertanyaan terbesarnya dia, apa aku gak bermakna untuk kamu? Apakah aku gak pernah baik di mata kamu, ya.
That's it. Oke. Udah selesai semuanya. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku harap ini sedikit banyaknya bisa membantu ya. Kalau kamu pengen konseling sama aku langsung, silahkan klik link di bawah sini. Jaga kesehatan ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Ya, stay tuned. Bye bye.